Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi di channel Ati Jogja. Hari ini saya mengajak teman-teman semua mengunjungi objek wisata budaya Taman Sari yang beralamatkan di Patehan, Kecamatan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau 500 meter arah barat daya Kraton. Namun, sebelum kita menuju lokasi, bagi teman-teman yang belum tahu, Taman Sari adalah salah satu bangunan bersejarah milik Kraton Yogyakarta. Taman Sari memiliki makna taman yang indah. Didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1758 Masehi. Taman Sari dibangun sebagai lambang kejayaan Raja Mataram. Adapun fungsi Taman Sari: 1. Sebagai tempat pertahanan atau perlindungan. 2. Tempat religius. 3. Tempat pesiar atau rekreasi Sultan beserta keluarganya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut keindahan dan fungsi dari setiap bangunan yang berada di Taman Sari, kita berangkat sekarang ya teman-teman. Nalikane ketulon-tulon uripku kaya layangan sing rantas taline montang-manting kapusan tembangi lambe mung kowe sing ikhlas nulungi aku nambani loro tresnaku. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Parkir untuk sepeda motor Rp3.000 ya teman-teman. Tempat parkirnya juga lumayan luas loh. Karena saat ini masih musim pandemi, jadi setiap wisatawan diwajibkan untuk cek suhu dulu ya teman-teman. Setelah itu kita ambil nomor antrian dan dikelompokkan menjadi minimal 5 orang dan maksimal 10 orang ya teman-teman. Setiap kelompok wajib didampingi tour guide yang nanti akan menjelaskan kepada kita fungsi dari setiap bangunan yang ada di dalam Taman Sari ini ya teman-teman. Untuk tiket masuk dan jasa tour guide per orang 20.000 ya teman-teman. Selalu gunakan masker. Nanti untuk foto-fotonya saya mohon kita selalu nge-group menyebar. Kalau grup depan kita atau belakang kita sudah bergeser, kita segera bergeser. Untuk tiketnya dipersiapkan. Pertama kita akan melihat bangunan di dua sisi kanan dan kiri, yang dulu fungsinya adalah sebagai tempat para prajurit berjaga.
Selanjutnya di depan kita ada sebuah gapura. Gapura ini bernama Gedong Gapura Panggung yang melambangkan tahun dibangunnya Taman Sari, yaitu tahun 1684 Jawa atau kira-kira tahun 1758 Masehi. Merupakan pintu masuk wisatawan ke situs Taman Sari. Namun, dulunya gapura ini merupakan gerbang belakang ya teman-teman. Setelah melewati gedung Gapura Panggung, kita akan menjumpai 4 bangunan yang bernama Gedong Sekawan. Dalam bahasa Jawa, sekawan artinya 4. Fungsi dari Gedong Sekawan ini dulu adalah tempat beristirahat Sultan dan keluarganya sehabis berendam, dan juga tempat berkesenian putra-putri Sultan seperti menari dan bermain gamelan. Selanjutnya, kita akan ke Pasiraman Umbul Binangun. Komplek Pasiraman Umbul Binangun terdapat 3 kolam, yaitu Umbul Muncar, Kolam Goras, Umbul Binangun, serta 2 bangunan. Kolam pemandian di area ini dibagi menjadi 3, yaitu Umbul Kawitan atau kolam untuk putra-putri raja, Umbul Pamuncar atau untuk para selir, dan Umbul Panguras yaitu kolam untuk raja. Cara berendam untuk gaji-gajinya bisa ditaruh di sini. Ini dulu fungsinya tempat mengaca. Jadi dulu kalau mengaca itu pakai air. Jadi ini dikasih air itu bisa menghasilkan cahaya. Karena ini dasarnya dulu warnanya hitam. Ini masih asli dari 250 tahun. Cuma ini kayak dicat ya. Istirahat raja, jadi dulu kalau setelah berendam bisa istirahatnya di sini. Ada untuk ruang penghangat atau ruang sauna, jadi juga ada tempat pembakaran ratus, jadi biar wangi, jadi kayak semacam ruang sauna. Untuk yang sebelah sana tempat ruang ganti baju raja juga selir. Untuk yang di sini dulu tempat mandi raja dan selir-selir pilihan. Jadi dulu raja kalau berendam bisa ditemani dengan selir-selirnya. Raja bisa memilih selirnya di pulau pemandian selir. Nanti yang dikasih bunga bisa menemani mandi atau berendam di dalam pemandian raja. Selanjutnya ada Gedong Gapura Hageng. Gapura ini menghubungkan antara halaman segi 8 pertama atau paseban dengan halaman segi 8 kedua atau gedung lopak-lopak. Selanjutnya adalah bangunan lopak-lopak. Terletak di tengah-tengah halaman segi 8 kedua. Dahulu berfungsi sebagai tempat mempersiapkan keperluan bagi raja dan kerabat keraton untuk perjamuan buah-buahan ketika sedang berada di Taman Sari. Selanjutnya, kita akan melewati pemukiman warga di Taman Sari. Yang dulunya pemukiman ini adalah bekas dari danau buatan. Gumuling. Jadi ini masjidnya dulu digunakan kegiatan ibadah keluarga keraton kalau pas berada di Taman Sari. Ini masjidnya ada 2 lantai. Jadi
Ini dulu untuk wudhu, jadi ini sumurnya. Makanya untuk ini dinamakan juga sumur Gumuling, karena Gumuling itu bentuknya melingkar. Jadi mulai tanggal 20 November kemarin untuk sumur Gumuling itu ditutup dari pihak keraton karena dalam keadaan pandemi. Di samping itu mungkin dari pihak keraton mau dikembalikan ke sakralannya. Jadi dalam hari-hari tertentu, mungkin Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, itu dari pihak keraton langsung datang ke Masjid Bawah Tanah untuk bersembahyang atau berdoa, karena untuk dikembalikan ke sakralannya. Karena mungkin dari kemarin-kemarin itu banyak wisatawan yang berfoto-foto di sini atau di Masjid Bawah Tanah dengan segala macam bentuk rupa, padahal ini kan masjid. Jadi ada juga yang sepeda di bawah masuk untuk foto, ada yang foto kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sedangkan ini masjid untuk keluarga keraton. Makanya dari pihak keraton ditutup mulai tanggal 20 November. Nah, untuk dibukanya belum tahu dengan batas waktunya kapan. Jadi mulai ditutup itu terus dari pihak keraton setiap hari-hari tertentu itu ada upacara di sini. Jadi mau mengembalikan ke sakralannya. Setelah melewati pemukiman warga Taman Sari, kita menuju ke Pulau Kenanga. Pulau Kenongo merupakan bangunan tertinggi dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Pulau Kenongo berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan seni, antara lain tari dan tempat untuk kerajinan batik. Bagian atas gedung sebagai tempat untuk melihat panorama sekitar komplek pesanggrahan Taman Sari dan sekitar keraton. Nama kenanga terkait dengan keberadaan tanaman bunga kenanga yang berada di sekitar halaman gedung tersebut. Kemudian kita menyusuri lorong yang dulunya terletak di bawah danau buatan menuju ke bekas dermaga. Lorong ini dulunya digunakan oleh para prajurit yang menuju ke Taman Sari tanpa menggunakan perahu. Di dalam lorong ini juga terdapat beberapa ruangan yang digunakan untuk bersemedi. Akhirnya kita sampai di bekas dermaga. Dan akhirnya telah selesai juga perjalanan saya menelusuri wisata budaya Taman Sari.